Saatnya kita ke berita kuliner. Nah, yang mungkin bosan dengan olahan ikan yang itu aja dibakar, digoreng atau mungkin dipanggang atau apalah itu. Ya paling kalau di bumbu pesmol gitu Di ya. pesmol atau dipepes gitu ya. Nah, di Banyumas, Jawa Tengah ini ada olahan ikan yang unik gitu ya. Karena terdapat sajian ikan lezat dengan cita rasa khas. Wow. Yakni ikan mujair bumbu umyo. Banyak digemari warga setempat karena kaya bumbu rempah. Jadi umyo itu artinya lebaylah, berlebih gitu Aduh, lah. kebayang ya kalau bumbunya banyak gitu kan pasti rasanya mantep Sedep banget. ya. Iya, nah kalau saya nih mau kasih rekomendasi cemilan aja deh. Ada nih bolu atau cake cimplung namanya. Bahan dasarnya dari olahan cimplung yang direbus dengan air nira kelapa. Kita lihat. Jika bosan dengan olahan ikan mujair yang digoreng, dibakar, serta disemur, kali ini mari intip olahan lain ikan mujair bumbu umyo. Cara mengolah sangat mudah. Ikan mujair dilumuri bumbu halus seperti kunyit, bawang putih, garam, dan goreng. Siapkan pula bumbu rempah seperti jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan daun muncang. Iris tipis semua bumbu, lalu tumis dan masukkan ikan mujair. Aduk hingga bumbu menyatu dengan ikan. Olahan bumbu umyuk siap dihidangkan bagi para penikmatnya. Nah itu cair umyuk juga? Pernah, itu juga rasanya enak sekali. Karena Sama iya, bumbunya juga pas masuk meresap ke ikannya. Jika tengah berkunjung ke Banyumas, tak ada salahnya mengunjungi kedai yang terletak di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok. Soal harga, cukup ramah di kantong. Seporsi mujair umyuk dijual Rp16.500. Masih di Banyumas, kali ini yuk icip virtual cake cemplung. Hasil kreasi dari Poni Indrawati, warga Jalan Raga Semangsang, Banyumas, Jawa Tengah. Cake satu ini menawarkan cita rasa manis berbeda karena menambahkan cimplung, yakni kudapan khas daerah setempat dari pisang dan umbi-umbian yang diolah dengan cara direbus menggunakan air nira kelapa. Seperti pembuatan cake pada umumnya, satu persatu bahan seperti margarin, gula dikocok terlebih dahulu. Kemudian masukkan telur, tepung, serta santan hingga halus dan kalis. Setelah itu masukkan bahan cimplung sesuai selera yang telah dihaluskan. Kemudian adonan kembali diaduk hingga rata dan masukkan ke oven dengan suhu 150 derajat selama 30 menit. Poni sendiri mengatakan sering membuat berbagai kreasi cake cimplung. Salah satunya menjadi cake ulang tahun berbentuk ular. Cimplung itu sendiri itu makanan khas sini, tapi sebetulnya itu asalnya dari kata cemplung. Jadi semua dicemplung-cemplungin ke air nira. Ada pisang, ada ubi, segalalah mengolah cimplung jadi sesuatu yang lebih gitu loh, jangkauannya lebih luas. Nah, Anda yang penasaran dengan rasa cake cimplung buatan Poni ini bisa memesannya secara online. Satu cake cimplung dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Pertanyaannya, itu kenapa cake dibentuk ular ya? Katanya kan mau ulang tahun, mungkin Yang ulang tahun ularnya atau orangnya suka dengan ular terus dibikin cake ulang tahun nggak gitu? tahu, nanti kita tanya lagi ke Bu Novi ya. Tapi yang paling penting tidak menghilangkan rasa manis itu tadi, kebayang ya begitu tadi umbi-umbiannya dicampur lagi ke dalam adonan, umbinya nggak terlalu halus gitu. terus di oven pasti rasanya empuk. Ada sensasi krenyes-krenyesnya Iya, gitu manis juga ya. banget lagi Manis ya. banget ya. Iya, Tapi hati-hati loh, jangan lebay loh ya. Diabetes. Diabetes. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini selain minyak sawit yang biasa digunakan untuk memasak setiap hari, sebenarnya terdapat juga berbagai jenis minyak lainnya. Kan ada minyak kelapa, minyak jagung, gitu-gitu kan. Apakah kita bisa menyamakannya seperti minyak kelapa sawit gitu ya, banyak gitu untuk menggoreng tahu tempe. Nah, tapi sebetulnya seperti apa nih kegunaan dari berbagai macam minyak goreng ini? Ini liputannya supaya nggak salah waktu masak ya. Untuk memasak atau menyediakan hidangan, terdapat berbagai macam jenis minyak yang bisa ditemukan di pusat-pusat perbelanjaan. Di antaranya terdapat minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, dan yang lainnya.
Namun, setiap jenis minyak itu biasanya digunakan untuk hidangan tertentu. Ada sih opsinya. Kalau minyak goreng kita biasa itu kan ya pakai dari minyak wijen ya. Bisa juga ya? Bisa. Jadi kalau pakai minyak kelapa pun bisa sebenarnya. Lebih ada flavor minyak kelapa kan ada baunya. Cuma selera orang lagi ada kadang ada yang suka pakai minyak kelapa, ada yang nggak suka, dia sukanya plain aja gitu. Menurut Dr. Yohanes Chandra, ahli gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, semua minyak itu mengandung jumlah kalori yang sama. 1 sendok makan minyak yang berjumlah 13,5 gram mengandung 120 kalori. Namun yang berbeda adalah kandungan asam lemaknya yang dibagi 3. Pertama, minyak dengan asam lemak jenuh seperti minyak sawit dan kelapa. Kedua, minyak dengan dominan asam minyak jenuh tunggal seperti minyak zaitun, minyak kacang tanah, dan canola oil. Sementara yang ketiga, minyak dengan dominan asam minyak tak jenuh ganda seperti minyak jagung, wijen, dan bunga matahari. Minyak yang dianjurkan untuk hidup yang lebih sehat adalah minyak tak jenuh tunggal ya. Kenapa? Karena dia lebih stabil pada pemanasan dan juga berbagai penelitian telah membuktikan bahwa minyak tak jenuh tunggal ini mampu menurunkan kolesterol LDL, ya, menurunkan tekanan darah dan secara umum memperpanjang usia manusia. Ya. Dr. Chandra menambahkan bahwa minyak yang dengan asam jenuh mengandung kolesterol yang diantaranya bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Sementara itu, minyak dengan asam minyak tak jenuh ganda memiliki kandungan yang baik, namun harus selalu diproses dengan suhu yang rendah. Wilam Nasution, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.